A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa man wa ashabihi wa man tabi'ahul huda min yaumi hadza ila yaumil qiyamah wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masayihina wa khususan hadiyatan bi barakati ummul Quran muwaqif hadzal kitab tafsir Jalalain wa kitab ta'lim muta'alim syaikhulillah mu'allim Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 baris kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan itu ya, betul ya? Iya. Ini takaburi itu. Kila dikatakan al-ilmu. Ilmu harbun menjadi musuh. Kila dikatakan ilmu harbun menjadi musuh atau menanggung musuh. Lil muta'alli bagi orang yang sombong. Jadi ilmu itu menjadi musuhnya orang yang sombong. Karena apa? Orang yang sombong itu udah pasti merasa dirinya itu segala-galanya. Udah pintar, udah ini, udah itu. Kila dikatakan ilmu harbun menjadi musuh. Lil muta'ali bagi orang yang sombong. Kasaili seperti apa namanya? Irigasi itu Pak, solokan ya. Kasaili seperti solokan harbun yang menjadi yang menjadi musuh lil makani bagi tempat al-ali yang tinggi. Jadi diumpamakan ya bahwasanya ilmu itu ya bukan diumpamakan ya. Ilmu itu menjadi musuhnya orang yang sombong. Itu di mana-mana. Karena apa? Orang yang sombong itu ya hakikatnya dia udah merasa super, merasa dirinya sudah pinter, nggak perlu belajar. Merasa dirinya udah pintar. Jadi orang sombong itu kalau sebelumnya kan dijelaskan ya bahwa penyakit yang sulit mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah penyakitnya orang sombong. Iblis itu nggak diampuni dosanya itu karena apa ya? Karena sombong aja. Karena kesombongan. Sedangkan penyakit atau perbuatan maksiat yang lainnya karena hawa nafsu dari diri kita itu masih mudah dimaafkan oleh Allah. Kemarin di Nasuhul Ibad ya kan nggak salah. Tapi kalau udah sombong itu susah. Sombong itu menjadi musuhnya orang yang mencari ilmu. Diumpamakan seperti solokan. Solokan airnya mengalir ke tempat tinggi. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kecuali ada hal tertentu ya. Ada hal yang luar biasa. Jadi kalau namanya air itu umumnya yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi diumpamakan ilmu itu bagaikan air yang mengalir di solokan yang solokannya itu nanjak. Itu orangnya yang sombong itu ya. Kesombongan. Orang yang sombong itu adalah musuhnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan ilmu harbun menjadi musuh lil muta'ali bagi orang yang sombong. Kasaili seperti solokan harbun menjadi musuhnya lil makanil ali bagi tempat yang tinggi. Wakila dan dikatakan. Nah ini syair ini
terkenal sekali ya. Sayangnya Bapak bukan ahli Lughatul Arabiyah, bukan ahli sastra Arab. Jadi syair-syair Arab itu sama sekali Bapak awam ya. Itu ada rumusnya. Ini syair lagi ini. Wakila dan dikatakan bijidin la jidin kullu majdin fahal jaddun bila jidin bimajdin. Ini syair ini. Wa kam abadin yaqumu maqama khurri wa kam khurri yaqumu maqama abadin. Kalau ini ahli syair kan ada rumusnya. Nah, sayangnya Bapak sama sekali buta di ilmu syair ini. Ya, enggak apa-apa lah, yang penting tahu artinya syair, tahu maknanya syair. Wa qila dan dikatakan ini syair ini terkenal. Nanti kalian kalau pas pulang buka YouTube, buka syair ini, bijidin itu udah keluar, ini terkenal sekali. Karena apa? Isi nasihatnya itu luar biasa. Jadi kalau kalian bisa membaca kitab tapi tidak bisa memaknai artinya, ya susah. Makanya ilmu itu bukan ada di kitab. Kitab ini hanya sarana, ilmu itu ada di hati guru. Karena kalau kalian membaca kitab nggak akan paham ini apa ini, jidin, bila jidin. Nah. Bijidin dengan sungguh-sungguh. Bijidin dengan sungguh-sungguh. La bijidin kalau tidak dengan sungguh-sungguh. Kulla majdin di setiap yang kulla majdin. Bijidin kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu hendaklah harus bersungguh-sungguh. La bijidin kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu tidak bersungguh-sungguh. Kullu majdin kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaan harus bersungguh-sungguh, maksudnya itu. Nah, kalau kalian nggak tahu maksudnya, nggak berguru pada guru, mengartikan ini nggak bisa. Apa sih maksud daripada penulis syair ini? Maksudnya adalah bijidin, hendaklah kalian bersungguh-sungguh. La bijidin kalau kalian tidak bersungguh-sungguh. Kullu majdin maka kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan. Nah, itu artinya maksud tujuan daripada penulis syair ini. Fahal jadun maka apakah yang fahal jadun maka maka tidak ada sesuatu yang dicapai dengan sungguh-sungguh. Nah, bila jidin maka fahal jadun maka sesuatu itu akan digapai dengan sungguh-sungguh. Bila jidin dan sesuatu itu tidak akan tercapai karena kalian tidak sungguh-sungguh. Bimajdin maka tidak akan ditemui. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian ingin menggapai sesuatu, mempunyai tujuan sesuatu, mempunyai target sesuatu, kalian harus sungguh-sungguh. Fahal jadun maka kalian harus bersungguh-sungguh kalau ingin mencapai sesuatu atau cita-cita itu bila jidin tidak akan tercapai kalau kalian tidak bersungguh-sungguh. Ya. Jelas ya? Jadi segala sesuatu itu harus bersungguh-sungguh. Bimajdin maka kemuliaan itu tidak akan bisa tercapai. Jadi kalau kalian nggak sungguh-sungguh, walaupun kalian itu hakikatnya pintar, cerdas, tapi kalau bila jidin tidak bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita, tentu tidak akan bimajdin, tidak akan menggapai kemuliaan atau cita-cita yang kamu harapkan, walaupun kalian cerdas. Ada nggak itu? Banyak sekali contohnya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar karena nggak bersungguh-sungguh sehingga tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Tapi kalau kalian seandainya pas-pasan, kalian sungguh-sungguh, ya pas-pasan ini segala sesuatunya. Apakah pas-pasan bekalnya, atau pas-pasan IQ-nya. Tapi kalau kalian bersungguh-sungguh, bisa seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang mendapat gelar siapa? Anak batu. Orang pas-pasan, bodoh. Nah, tapi karena sungguh-sungguh belajar akhirnya menjadi ulama besar.
Fakam abdin, fakam abdin, maka adakah hamba, ya, maka adakah seorang hamba yakumu yang berdiri makomnya, tempatnya orang yang merdeka. Kalau dulu zaman Nabi itu ya, ada kan hamba, budak ya. Abdin itu budak. Fakam abdin, maka adakah hamba yakumu yang berdiri, mampu berdiri, makomakurin, tempatnya orang yang merdeka. Wakam kurin, dan adakah orang yang merdeka yakumu yang berdiri, makoma abdin, tempatnya seorang hamba. Jadi kalau kalian orang yang nggak punya, hamba sekarang udah nggak ada ya. Kalau kalian orang yang nggak punya, kalian itu akan mampu menempati tempatnya orang yang kaya. Tapi sebaliknya kalau orang yang kaya itu pun juga mampu menempati tempatnya orang yang miskin. Rata-rata banyak anaknya orang kaya, anaknya malah menjadi miskin. Tapi kalau anaknya orang miskin itu banyak yang bisa atau mampu menjadi orang yang kaya raya. Jelas ya, banyak nih contohnya. Rata-rata orang yang kaya di Indonesia ya, Bapak pernah bercerita ya, Pak Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan zaman era Presiden Bu Megawati. Itu hanya anaknya seorang nelayan. Waktu kecil itu ya milihin ikan teri itu yang kecil-kecil itu di laut. Pergi merantau ke Jakarta, nginepnya nggak ada tujuan, nggak punya saudara, nggak punya sanak, nginepnya di masjid. Tapi akhirnya menjadi menteri. Tapi tidak banyak anaknya orang kaya raya, anaknya orang yang hamba ya, orang hamba. Ya, orang yang kaya raya akhirnya sengsara hidupnya, jadi miskin. Itu banyak sekali. Karena apa? Ya inilah agama atau dunia. Kalau kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan berhasil. Tapi kalau kalian walaupun dasarnya IQ-nya cerdas, pinter, tapi kalau nggak sungguh-sungguh, tidak dijidin tadi, ya, itu tidak akan berhasil. Makanya kan ada juga kan pepatah man jadda wajadda. Ya, itu ngambilnya dari sini. Oh, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi kalau kalian tanpa guru nggak tahu makna man jadda wajadda itu apa. Jadda itu makna artinya apa? Itu hanya ketemu. Barang siapa ketemu, ya ketemu, udah. Makna daripada syair yang dimaksud penulis itu man jadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka dia akan berhasil. Jadi seorang hamba pun dulu ya banyak. Siapa contohnya zaman Nabi? Bilal bin Rabah. Itu kan hamba, dibeli, dimerdekakan, akhirnya sangat pandai sekali, sangat pintar sekali. Sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain pun iri terhadap Bilal bin Rabah itu. Nah, pernah suatu hari ya Bapak pernah sampaikan, ya Bilal, ada apa ya Rasul? Apa amalanmu? Kok terdengar sendalmu itu terdengar di surga? Srek. Nah, bilang nggak ada apa-apa ya Rasul. Apa sih? Nah, saya hanya melaksanakan sholat syukrul wudhu setelah saya melakukan wudhu. Ya. Syukrul wudhu itu bukan ajaran Rasul, bukan ajaran Nabi. Tapi pertama kali yang melaksanakan itu adalah Bilal bin Rabah, yang tadinya adalah seorang hamba yang dimerdekakan. Nah, akhirnya menempati posisi seorang sahabat yang merdeka, yang pinter. Sampai sendalnya pun dalam surga, ya, seolah-olah Bilal bin Rabah itu udah jalan di surga, sendalnya kedengaran oleh Rasul. Satu, itu Bilal bin Rabah yang orang yang hamba sahaya. Kedua, kalian pernah dengar Khalid bin Walid? Nah, Khalid bin Walid itu nggak ada tandingannya. Ya. Pahlawan, panglima perang Islam semenjak zaman Abu Bakar. Ya. Abu Bakar. Nah, itu pahlawan yang paling gagah berani, yang tak tertandingi. Suatu saat Khalid bin Walid ini ditakdirkan ya, perang ya. Badannya itu udah penuh panah itu, bolong-bolong itu, karena pernah kena panah. Ya. Termasuk di punggungnya, di depannya itu banyak sekali bekas anak panah. Tapi yang nggak mati di medan perang, karena ditakdirkan tidak mati di medan perang sampai umurnya panjang, sampai tua
rentak, hanya sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa turun dari tempat tidur. Suatu saat Bilal bin Rabah ini nengok Khalid bin Walid. Begitu Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang tadinya hamba sahaya ini, masuk ke rumah Khalid bin Walid, lantas nangis sejadi-jadinya. Jadi Khalid bin Walid ini ditengok oleh Bilal bin Rabah yang dulu ya, stratanya itu paling rendah, seorang budak. Begitu nengok Khalid bin Walid padahal panglima ulung, tanpa tanding, nangis sejadi-jadinya. Ya Bilal sahabat Rasulullah, ya Bilal kekasih Rasul, alhamdulillah saya udah kamu tengok. Alangkah bahagianya saya, diriku ini, hati saya ini, kau tengok ya Bilal. Saya ini adalah orang yang tersia-siakan. Saya ini orang yang celaka. Ini kata Khalid bin Walid. Kenapa ya Khalid, sahabat Rasulullah? Karena aku sebagai panglima perang yang dielukan, yang konon katanya saya ini tanpa pilih tanding, tapi tidak mampu mati syahid di medan perang. Nangis sejadi-jadinya. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Ya sahabatku Khalid bin Walid, ya sahabat Rasulullah, ya panglima perang yang tanpa tertandingi. Engkau adalah sahabatku satu-satunya yang mendapat gelar Saifullah, pedang Allah, yang bila mana pedang itu kau hunus dari sarungnya, pantang menyerah kalau pedang itu disarungkan kembali sebelum mendapatkan korban. Justru karena itu engkau mendapatkan kemuliaan, alangkah hinanya kalau kamu mati di medan perang, sehingga gelarmu akan sirna. Lantas setelah mendapatkan jawaban dari Bilal bin Rabah yang tadinya seorang budak, hamba sahaya, ya, ini Khalid bin Walid akhirnya hatinya gembira. Ya sahabatku Bilal bin Rabah, alangkah gembiranya hatiku setelah mendengarkan keteranganmu. Engkau mantan seorang budak yang telah dimerdekakan. Waktu itu stratamu itu jauh di bawahku, tapi pada akhir hayatmu engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau Allah mengendaki. Jadi kalian jangan merasa rendah diri, mondoknya dirancak kemit, ya. Prestasiku pas-pasan, otakku pas-pasan, bekalku pas-pasan. Tapi kalau suatu saat kalau kalian kerja keras, manjadda wajadda, ya, kerja keras tanpa putus asa, Allah akan membalikkan. Ya muqallibal qulub, Allah akan membalikkan, kalian akan menjadi orang yang menduduki tempat orang yang mulia. Seperti Ramin Dahuri, ya, banyak contohnya itu. Pengusaha gobel itu juga orang sengsara dulu. Nah, sekarang juga kaya raya, anak cucunya jatuh ke cucunya pun masih kaya raya. Jangan berkecil hati ya, terutama yang kelas 3 ya. Jadi yang penting semangat akhirnya seperti Bilal bin Rabah. Ini sangat luar biasa sekali. Pernah juga akan saya sampaikan ya suatu cerita ini juga dari guru saya. Biarin aja banyak cerita, ngajinya 2 baris tapi ceritanya banyak yang kaitannya dengan kalian itu seorang yang kecil. Nggak dianggap, mungkin sekarang kalian nggak dianggap di kampung kalian, mondok di mana rancak kemit nggak dianggap. Tapi suatu saat kalau kalian ya kembali lagi pada syair ini yang ngarang kan ulama besar, nggak main-main ini, bukan kayak Pak Fakih yang ngaji hanya bisa-bisaan aja gitu. Ulama besar, alim alama. Ya. Suatu hari ada seorang suami istri itu berumah tangga, lantas punya anak. Anaknya itu ada 3. Ini yang cerita guru saya, ini bukan hanya sekedar cerita. Nanti kamu perhatikan, nanti kamu ambil ada apa manfaat di balik cerita. Punya anak 3. Nah, tentu ini Bapak sampaikan dengan gaya bahasa Bapak. Yang pertama namanya Untung, laki-laki semua anaknya ini. Yang kedua namanya Bagja, orang Sunda, namanya Bagja. Kalau di Jawa apa? Bejo, ya. Untung, Bagja. Yang ketiga Selamat. Selamat itu di Jawa juga ada, di Sunda ada. Selamat. Lantas setelah sampai kelas 3, itu ketiga anaknya itu dipanggil. Yang satu kelas 3, satu kelas 4, satu kelas 5 SD panggil. Nah, sini kamu, Untung, panggil duluan. Ya ada apa Bapak? Kalau kamu nanti besar pengen jadi apa?
Ditanya Untung, ini anak yang paling gede. Wah, bapakku, aku pengen jadi dokter. Oh, bagus, cita-cita kamu bagus sekali. Nanti bapak dukung, bapak biayai sampai kamu berhasil menjadi dokter. Nah, dari anak yang kedua dipanggil, kamu Bagja, sini. Ditanya lagi, udah kamu Untung keluar. Ditanya, Bagja, ada apa ayah? Nanti kalau kamu besar pengen jadi apa? Cita-citamu apa? Saya pengen jadi Pak Insinyur. Bukan insinyur tapi insinyur. Maklum ini orang kampung. Insinyur. Ya. Bagus, bapak dukung sepenuhnya. Nanti bapak kerja keras untuk mendukung cita-cita. Baru anak yang ketiga dipanggil, kamu keluar. Selamat kesini. Panggil oleh ayahnya. Ada apa ayah? Nanti kalau kamu besar, apakah punya cita-cita seperti kakakmu? Ada ayah, apa cita-citamu? Menjadi santri. Anak yang ketiga ini cita-citamu yang menjadi santri. Lantas apa jawabnya ayah? Dengan sedikit kecewanya, ayah ini menjawab, waduh, kok hanya sekedar santri? Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa, kamu jadi santri. Nanti bapak doakan. Anaknya yang pengen jadi dokter, yang pengen jadi insinyur, didoakan plus didukung akan dibiayai sampai selesai. Tapi anaknya yang pamit menjadi santri ini, mempunyai cita-cita yang menjadi santri ini, tidak didukung, hanya didukung. Ya, pokoknya bapak doakan. Tapi bapak tidak akan membiayai. Kamu biaya cari sendiri. Padahal ini anak paling kecil, masih kecil, sekolah aja belum, tapi sudah cita-cita menjadi santri. Singkat cerita, ketiga anak ini sudah remaja, masing-masing ingin mencapai cita-citanya. Yang kedokteran kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran. Wah, keren ya. Nah, orang pintar ya, anak orang cerdas semua. Yang nomor 2 yang namanya Bagja itu, yang Untung di kedokteran, yang Bagja pergi ke Bogor. Dia di agroekonomi, insinyur pertanian nanti jurusannya. Agroekonomi, pergi ke Bogor, insinyur pertanian. Yang ketiga, anak yang cita-citanya pengen jadi santri, pergi ke Manunjaya, ke kampung. Nah, Manunjaya itu mana? Garut atau Tasik. Pergi ke kampung, ke pesantren. Ya, akhirnya udah beberapa tahun, karena udah 5 tahun, masing-masing 5 tahun tamat, semuanya. Yang namanya siapa? Yang anak pertama namanya Untung, jadi dokter. Yang Bagja jadi insinyur. Anaknya yang paling kecil masih di pesantren. Di pesantren itu anak yang paling kecil itu tidak pernah dibiayai oleh kedua orangnya 1 rupiah pun. Tapi kuat cita-citanya. Kuat, pokoknya saya ingin jadi santri aja. Udah. Hanya apa? Yang anak dokter sama insinyur ini udah bekerja. Yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Ini ceritanya. Pas lebaran kayak kemarin, pulang mudik, udah sukses anaknya yang dokter sama insinyur ini. Pulang ke Bandung, ke Rancakemit, ya, di Rancakemit ini pulang. Nah, yang pesantren enggak, karena enggak punya bekal. Dia pulang pergi ke Manunjaya aja jalan kaki, enggak dibiayai oleh orang tuanya. Jadi enggak mudik. Nah, Untung sama Bagja ini mudik. Ayah, ibu, sekarang saya udah berhasil. Anakmu cita-citanya menjadi dokter, udah jadi dokter yang sukses. Sedangkan adik saya Bagja, nah ini udah insinyur, ahli pertanian, ya insinyur pertanian, udah sukses. Sekarang ayah sama ibu, apa yang dikehendaki dari kedua anakmu yang telah sukses, yang telah kau biayai dengan tuntas, sekarang udah kerja sukses, banyak uang. Nah ini jawab, Untung Bagja, saya pengen ke Jakarta, lihat Monas. Lihat Ancol, dibawa ke Monas, ke Ancol, ke Taman Safari, diajak keliling-keliling. Nah, udah beberapa hari pulang lagi ke rumah. Ayah, ini mumpung saya masih cutinya masih panjang. Nah, ayah menghendaki apa lagi? Oh ya, kalau gitu saya ingin ke Borobudur. Lebih jauh lagi, naik pesawat, turun di Jogja. Nah, ini diajak sama Untung sama Bagja ini. Wah, dibahagiakan, diajak jalan-jalan. Akhirnya ayahnya itu diajak ke Jogja, ke Borobudur. Pulang lagi. Ayah,
Ayah udah jalan-jalan ke Jakarta sudah, ke Jawa juga sudah, sampai kemana-mana. Sekarang apa yang dikehendaki oleh ayah dan ibu agar ayah bahagia di dunia ini? Oh, kalau gitu coba waktu ke Jogja mampir ke keraton, saya itu melihat baju keraton alangkah indahnya bajunya raja itu. Kereta kencana juga bagus sekali yang dipamerkan di museum keraton itu. Bapak tolong anakku, untung anakku Bagja, tolong buatkan baju raja dan kereta kencana. Ya, ini anaknya udah sukses, banyak uang, ya dibuatkan itu kepada ahlinya. Akhirnya ayahnya itu dibuatkan baju raja yang persis yang dilihat di keraton Jogja, kereta kencananya pun persis ada yang ada di museum Jogja. Hanya dibuat beberapa hari, beberapa bulan udah jadi, jadilah itu. Nah, pas liburan itu ngajak lagi bapaknya itu, anakku Bagja, untung, ayo tolong antarkan saya ke keraton Jogja pakai kereta kencana dan pakai baju raja ini. Hanya dipak dari sana ke Jogja dari Rancakemit itu, wah, dikawal. Nah, orang kaya ya dikawalnya banyak orang. Sampailah singkat cerita di Jogja. Masuk keraton Jogja, ya disambut oleh tentara keraton di pintu keraton itu, pintu keraton. Oh, silakan. Sampai masuk ke dalam, begitu dikawal oleh tentara keraton sampai ke dalam keraton, tiba-tiba kaget itu tentara keraton. Loh, raja saya ada duduk di singgasananya. Lantas ini siapa ini? Nah, yang masuk pakai baju keraton, ya pakai baju raja plus kereta kencana. Singkat cerita, ditangkaplah orang tua ini yang mempunyai anak 3 tadi. Anaknya siapa? Pertama Untung, yang kedua Bagja, yang ketiga Selamat. Ditangkap, wah, disidang oleh raja. Akhirnya diputuskan bahwa bapak telah melanggar, telah menipu banyak orang, menipu rakyat, menipu tentara, berani menyerupai saya, berani mengaku-ngaku sebagai raja, dan berani memalsukan kereta mana, maka bapak dihukum mati. Nah, ini bapak ini dihukum mati oleh raja. Tapi kalau kalian bisa menjawab pertanyaanku, nanti hukumanmu akan saya bebaskan, akan dibebaskan. Tapi harus menjawab 4 pertanyaan yang akan disampaikan oleh raja. Ya, akhirnya apa? Ya, berikanlah raja ini pertanyaan kepada orang tua yang dari anak yang bernama Untung, Bagja, dan Selamat. Itu 4 contoh kehidupan. 4, tolong sampaikan kepadaku 4 contoh kehidupan di dunia. Itu pertanyaan raja. Kalau kamu bisa menjawab, kamu akan saya bebaskan dari hukuman mati. Pulanglah ini ayah ini ya, rapat dengan anaknya, ya, dengan Untung sama Bagja. Ini gimana pertanyaan 4 contoh kehidupan di dunia ini. Hanya ya mikir ya, yang insinyur juga nggak bisa jawabannya apa, yang dokter juga nggak bisa. Lantas si Untung ini ingat punya adik. Oh, saya punya adik ini. Barangkali ini Selamat yang di pesantren Manonjaya bisa menjawab ayah, menjawab pertanyaan raja. Ya udah, kalau gitu Bagja, kamu ke Manonjaya, berangkat jemput pakai mobil supaya cepat. Dijemputlah secara singkat, didatangkan pulang ke rumah. Selamat, ada apa ayah? Ayahmu ini mendapat hukuman mati dari raja. Kalau bisa ayahmu ini dibebaskan dari hukuman mati, kalau bisa menjawab 4 pertanyaan contoh kehidupan yang ada di alam dunia ini. Wah, namanya santri, pernah ngaji taklim ta'alim kan, manjadda wajadda ya. Nah, bisa. Kalau dokter, ya, insinyur nggak akan mampu. Bisa ya, udah kalau begitu nanti menghadap raja di Yogyakarta sama saya. Hanya apa? Ya, udah. Nah, bikin rombongan untuk menuju Jogja menghadap Sultan Raja di sana untuk menjawab 4 pertanyaan kehidupan yang di alam dunia ini. Nah, ke sana sampai singkat cerita sampai di Keraton Jogja menghadap nih ayahnya. Ya Tuan Raja,
saya akan menjawab pertanyaan raja yang diberikan kepadaku. Tapi bukan saya langsung yang akan menjawab, tapi anakku. Sekali lagi, tapi bukan saya yang menjawab langsung, tapi anakku. Ya udah kalau gitu boleh, silakan anakmu suruh masuk. Suruh masuk. Nah, ini apa? Pertanyaan raja tadi ada 4 kehidupan dunia. Yang pertama, pertanyaan raja itu. Yang pertama, apa ya? Contoh itu orang apa yang hidupnya di dunia juga sengsara, di akhirat juga sengsara. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupnya di dunia itu enak, mulia, tapi di akhirat nanti sengsara. Yang ketiga, hidupnya di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Tapi ada juga orang yang hidupnya di dunia sengsara, di akhiratnya juga sengsara. Ya, namanya selamat ini orang orang pesantren itu hal yang ringan lah, gitu. Hal yang ringan. Akhirnya dijawab. Nah, sebelum berangkat dari Ranca Kemit ini, anak ini pintar. Ya, karena santri itu cerdas, pintar. Ya, seandainya dia tertutup belum bisa pun oleh Allah diberikan ilmu laduni, ya, diberikan ilmu kemampuan. Ya. Waktu mau berangkat, ya, berangkat menuju Jogja itu, ya, baru juga sampai di Cicalengka sana. Itu melihat di jembatan, di kolong jembatan itu ada seorang yang pakai kaos lusuh di bawah jembatan lagi mancing itu. Ayah, kakakku berdua, tolong orang yang lagi mancing itu suruh naik mobil, kita bawa ke Jogja. Untuk apa? Nanti bau di mobilnya. Nggak apa-apa. Ini adalah salah satu syarat untuk menjawab pertanyaan raja. Bahwa udah ditanya ya. Ya Fulan, kamu lagi apa? Lagi mancing. Sehari pendapatanmu berapa? Itu salah singkat. Ya paling-paling dapat 50.000, kadang 30.000, kadang-kadang untuk makan aja kurang. Bawa. Si pemancing ini yang pakai pakaian lusuh ini, di mulutnya tidak pernah lepas dari lafal atau kata-kata menyebut kalimat istighfar. Ambil mancing, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu itu, selalu. Nah, jalan lagi sampai Tasik ya. Sampai Tasik di sana ya, nyebrang rel itu di apa itu Raja Polah itu apa? Itu kan banyak hotel itu, banyak hotel. Ada perempuan cantik sekali di pinggir jalan itu. Kakak itu tolong itu perempuan cantik yang pinggir jalan itu suruh naik mobil. Kita bawa ke Jogja. Ngapain kamu ke Jogja kok malah bawa perempuan cantik, nanti terganggu konsentrasimu. Enggak apa-apa, ini menjadi syarat atau persyaratan nanti untuk menjawab daripada pertanyaan raja yang ada di Jogja tadi. Bawa ke sana. Kamu sehari pendapatannya berapa? 3 juta. Ditanya ini perempuan cantik ini, pakai pakaiannya juga you can see. Tahu nggak you can see? Kamu bisa lihat ya, bisa melihat keleknya, bisa lihat belahannya itu. You can see aja. Kamu sehari berapa penghasilannya? 3 juta. Wah, langsung dibayar. Bayar Kak Untung, Kak Bagja, kasih 3 juta. Bawa mau dia. Sampai di mana lagi? Purworejo. Itu melihat juga ini selamat ini yang seorang santri ini, anaknya yang hanya didoakan aja oleh orang tuanya, tapi nggak dibiayai. Melihat di bawah jembatan ada seorang kere yang lagi bakar ikan kadal. Tahu kadal nggak? Bakar kadal. Itu, bakar kadal. Bawa. Dah kasih uang mau. Kamu mau nggak coba ke Jogja? Ini saya kasih uang 100.000 mau bawa. Akhirnya sampai Jogja menghadap raja. Udah siap pertanyaannya yang menjawab anaknya. Mana contohnya kehidupan sesuai 4 pertanyaanku tadi. Jadi yang dibawa berapa orang ke Jogja itu menghadap raja? 3 orang. Padahal pertanyaannya ada 4 orang. Nah, akhirnya dijawab. Tuan Raja yang pertama, Tuan Raja menanyakan contoh orang yang hidup di dunianya itu sengsara tapi di akhiratnya bahagia. Contohnya adalah orang ini. Disodorkanlah orang ini yang mancing tadi.
Kok bisa begitu? Dia itu orang miskin, kerjaannya hanya mancing, sehari paling pendapatannya hanya 20.000 sampai 30.000, tapi lesannya tidak pernah lepas daripada istighfar. Maka untuk itu inilah contoh orang yang sengsara di dunia, tapi nanti di akhiratnya dia akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagus kata raja. Terus yang kedua, contohnya orang yang makmur di dunia tapi sengsara di akhirat. Ya ini raja, ini perempuan cantik sekali ini. Ini contohnya orang makmur di dunia tapi nanti sengsara di akhirat. Kenapa bisa begitu? Kan dia orang hebat, orang makmur, bajunya juga bagus. Nah, karena apa? Wanita ini adalah pekerja seks komersial. Orang PSK, ya, orang BTS, wanita tuna sosial. Kok bisa begitu? Dia itu di dunia kerjanya sangat enak sekali. Tidur di kasur empuk, ya, tidur di hotel yang berbintang, bayarannya juga mahal. Sekali main 3 juta, 4 juta, 5 juta dia mulia di dunia. Tapi Tuanku Raja, tapi nanti di akhirat dialah yang akan banyak mendapatkan siksaan. Oh, bagus. Cerdas ya kamu. Selamat gitu loh. Ya. Terus yang ketiga bagaimana? Yang ketiga pertanyaan Tuan Raja yang pertama. Ada orang yang kehidupan di dunia ini sengsara, nanti kehidupan di akhirat juga sengsara. Mana contoh kehidupan orang itu? Ini ya Raja, Tuanku Raja, bawalah orang yang kere yang di bawah kolong jembatan itu makannya makan kadal. Dia kere, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, makannya pun kadal yang harusnya nggak layak untuk dimakan. Inilah ya Tuanku Raja, contoh sengsaranya hidup di dunia dan nanti di akhirat pun sengsara. Wow, bagus. Wah, sangat bangga Tuan Raja di Jogja itu. Bangga sekali, puas terhadap jawaban seorang santri yang bernama Selamat yang tidak dibiayai oleh orang tuanya, hanya didoakan. Terus yang keempat gimana jawabannya? Orang mana contohnya? Orang yang makmur di dunia dan makmur di akhirat. Nah, ini Tuan Raja. Wah, ini Selamat ini orangnya lihai, ahli politik. Wah, ini Tuan Raja. Yang keempat ini contohnya yang sulit. Kan yang dibawanya 3 orang. Yang keempat ini yang agak sulit menjawabnya. Nah, karena berhubung yang keempat ini mencari contohnya sulit, apakah diperkenankan saya sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat? Oh, boleh ya, namanya santri ya. Wah, padahal udah tahu jawabannya, pura-pura aja untuk menjatuhkan mental daripada Tuan Raja yang ada di Jogja tadi. Nah, boleh di sana itu tempatnya. Raja yang ada di Jogja mempersilahkan. Nah, itu tempatnya, musolanya. Musola. Udah, sholat 2 rakaat ya. Betul, memang sholat 2 rakaat dan sholat hajat. Udah itu balik lagi menghadap ke Tuan Raja. Udah ketemu jawabannya. Udah ya Tuan Raja. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Tuan Raja yang keempat itu. Kenapa bisa aku? Karena Tuan Raja itu mulia di dunia karena diagungkan oleh semua rakyat di kerajaan Yogyakarta. Tapi nanti di akhirat juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Tuanku Raja pun seorang santri yang di rumahnya ada musola. Alangkah kagetnya sekaligus bangganya Raja di Jogja tadi. Jelas ya? Jadi contoh yang keempat itu adalah Tuan Raja sendiri. Alangkah kagetnya kalau itu wow, bagus. Puas jawabanmu. Untuk itu panggil itu orang tuamu masuk ke persidangan. Bapak, hebat sekali kamu punya seorang anak yang santri. Boleh tidak boleh anakmu yang santri ini saya ambil menantuku. Tidak boleh pulang mulai dari hari ini. Itulah santri. Nah, ini cerita guru bapak terhadap diri bapak. Jadi artinya apa? Di hal-hal tertentu
di ujung kehidupannya orang tuanya tadi yang harusnya dihukum mati, siapa yang mampu menyelamatkan orang tuanya? Selamat orang yang mesantren. Sedangkan orang dua ini yang tolok ukurnya harta, kalau kita kembali lagi kepada Nasoihul Ibad kemarin apa? Hafal nggak? Ayo, bab takwa itu. Mangkana ra'su amalihi dunya bittaqwa. Fakalat alsanuhu alsunuhu, harus hafal ya. Bapak itu sekali matalah itu udah setengah hafal. Jika orang hidup di dunia standarnya takwa, segala sesuatu dikembalikan ke takwa, maka Allah akan menolongnya. Maka kembali lagi ini, Bapak teringat, kenapa guru Bapak menceritakan kayak anak kecil aja? Ingat suatu hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu? Bunyinya, insya Allah masih Bapak ingat, mudah-mudahan hafal. Yatba'ul mayyita, ini Nabi yang mengatakan. Yatba'ul mayyita salasun. Kaitannya dengan cerita Bapak tadi. Yatba'ul mayyita salasun, akan mengikuti orang yang mati, akan mengikuti jenazah salasun, ada 3. Yarji'una isnani wa yabqa wahidu, akan kembali 2 hal dan akan tetap mengikuti jenazah atau mayat tadi 1 yang tetap. Jelas ya? Akan mengikuti itu 3 perkara. Ya ba'ul, bahasa hadisnya masih hafal, insyaallah benar. Ya ba'ul mayyita salasun. Yarji'una isnani wa yabqa wahidu. Yarji'una, yang kembali ke rumah, yang pulang ke rumah. Ahluhu, ahlinya, wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa wahidun fahuwa amaluhu, dan yang tetap mengikuti amalnya, yang tetap mengikuti ke kuburnya hanya 1, yakni amalnya. Akhirnya apa? Yang 2 itu kembali dari anak yang namanya untung sama baksia tadi, kembali nggak ada manfaatnya. Yang manfaat apa? Amaluhu. Amaluhu itu amalnya. Padahal bapak tadi kan bukan amal dia, amal anaknya. Yang masalahkan kan anaknya, yang bisa menjawabkan anaknya. Tapi anak itu merupakan harta yang tak terhingga bagi orang tuanya. Jadi kesimpulannya dari cerita dan hadis ini, kalian harus tetap wajadda, harus sungguh-sungguh dalam belajar. Seandainya kondisi orang tuamu juga serba kurang ya. Kalau dalam taklim di taklim muta'alim ini tadi disebutkan apa? Diumpamakan sebagai budak. Budak itu udah paling rendah waktu zaman Nabi. Karena budak itu bisa dijual belikan. Untung saat sekarang udah nggak ada perbudakan. Itu dijual belikan di pasar ukas, itu dilepas, ditawar menawar itu. Budak Rasul yang diangkat derajatnya ada 2 yang sangat luar biasa. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Sulaiman Al-Farisi. Sulaiman Al-Farisi adalah insinyur penemu perang dalam perang Khandaq. Maka untuk itu kalian ya jangan minder. Walaupun ya kondisi serba pas-pasan atau barangkali orang tuamu itu kurang memperhatikan atau memperhatikan tapi bekalnya hanya sedikit, tetap kalian bijidin kullu majdin. Kalian harus tetap bersemangat seperti contohnya orang yang Bapak ceritakan tadi. Orang yang pesantren tidak dikasih bekal, tidak dikasih apa-apa, hanya dikasih doa. Itu dia sudah menyelamatkan orang tuanya dan akhirnya menjadi menantu raja. Ya, menantu raja. Sedangkan yang insinyur ya kembali ya seperti semula. Ya, menantu raja ini ya luar biasa. Ternyata cerita ini setelah Bapak telusuri itu ada dan terjadi, betul-betul terjadi. Dulu ada anak orang kiai di Magelang itu pergi ke Solo menjadi menantunya keraton di Solo. Kalau nggak salah Pakubono keberapa, ke-7 atau berapa. Hal ini terjadi betul-betul. Anaknya 3 yang 2 kaya raya, ya ternyata bukan insinyur ya waktu itu belum ada atau kedokteran, tapi menjadi orang kaya raya. Yang 1 pesantren nggak dibiayai, pesantrennya di Magelang sana.
Nah, ini ternyata kejadian nyata, ternyata kisah nyata ini. Ini terjadi. Untuk itu hendaklah kalian jangan minder. Ya, apalagi yang kelas 3 nanti menjelang masuk ke aliyah apakah nerusin ya dengan paket C. Nah, tetap di sini atau sekolah di tempat lain. Sekali-kali jangan minder. Mungkin kalian saat sekarang posisi masih di bawah, orang tua kurang mampu, kemampuan terbatas, tapi jangan minder. Karena apa? Kebanyakan orang yang gagal itu justru orang yang pintar. Karena apa? Orang yang pintar merasa dirinya pintar, merasa ini, akhirnya dia sombong. Akhirnya kalau mendapatkan kerjaan, kalau nggak gajinya besar nggak mau, ya. Kalau nggak mendapatkan sekolah di favorit juga nggak mau, ya akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Kerja nggak pernah betah, ya. Karena kesombongannya. Anak orang kaya, karena orang yang pas-pasan, ya segala sesuatunya pas-pasan, ini tekun, akhirnya jadi orang yang berhasil. Banyak contohnya. Ya, Pak Karno itu juga jadi presiden. Beliau juga bukan termasuk dari golongan orang yang kaya raya. Waktu di kuliah di ITB pun dia nebeng ya, kosnya itu di Ibu Ingrid ya. Ibu Ingrid yang akhirnya jadi istrinya nebeng. Karena apa? Bukan orang yang kaya raya. Orang yang apalagi kalau yatim kalian pegang teguh semangat dalam berjuang mencari ilmu, kalian akan lebih berhasil. Contohnya Nabi Muhammad. Makanya orang yang berhasil itu ya kalau kalian ingin berhasil, ya, contohlah Nabi. Pertama harus jadi anak yatim. Yang kedua yang betul-betul serius dalam mencari ilmu. Jangan minderan, jangan gengsian, apapun. Nah, itu. Ya memang dari sononya gitu. Nah, itu. Memang dari sananya itu begitu. Itu anak yatim, kerja keras, rajin dalam cari ilmu, dialah yang nanti sukses yang pertama kali yang number one. Wallahu a'lam bishawab.